Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua kembali akan membahas sebuah premis yang sangat menarik. Yap, premis yang ingin gua bahas di video kali ini adalah apakah era kemasan grup-grup Gen 3 K-pop sudah mulai berakhir dan era kemasan grup-grup Gen 4 K-pop akhirnya telah dimulai. Nah, premis itulah yang ingin gua bahas di video kali ini dan ingin gua jadikan bahan diskusi dengan kalian. So, pastikan untuk menonton video ini sampai habis supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya guys. Premis ini ingin gua bahas karena sebenarnya gua dipicu oleh sebuah artikel yang ada di portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Netizen sebut final lineup Mama 2021 yang terlemah dari yang pernah diadakan. Nih kita baca dulu bersama-sama isi beritanya ya guys. Netizen membahas sederet artis yang akan menghadiri acara Mama 2021 mendatang. Mama 2021 akan diselenggarakan pada 11 Desember 2021 mendatang mulai pukul 6 PM waktu Korea. Sederet bintang yang akan tampil meramaikan acara pun telah diumumkan, di antara lain aespa, 80s, Brave Girls, Enhypen, Itzy, ITZY, JO1, Kepler, NCT 127, NCT Dream, Stray Kids, TXT, juga Reoni Wanawan dan Sheeran. Netizen di situs Pan pun membahas mengenai hal ini dan meninggalkan komentar seperti yang pertama, aku rindu saat-saat Mama memiliki idola YG, BTS dan idola besar dari SM dan JYP. Yang kedua, line up-nya adalah yang terburuk sepanjang masa. Yang ketiga, bagaimanapun BTS akan merekam 3 VCR untuk 3 desang. Yang keempat, tidak ada idola top kali ini. Ini hanya pestanya CJ. Dan yang kelima, Mama legendaris ketika Big Bang ada. Itu beberapa komentar dari Kainas yang dikutip di portal berita ini. Sisanya masih ada. Silahkan kalian baca di portal berita Pancave di Instagram ya guys. So, jadi itulah artikel yang men-trigger gua untuk membahas premis ini. Yap, gua tahu artikelnya terlalu memojokkan grup-grup Gen 4 sekarang gitu, tapi bukan itu yang ingin gua bahas. Gua justru ke-trigger sama ini karena ada premis di balik ini yang menurut gua sangat menarik untuk dibahas. Yap, buat kalian yang udah lama ngikutin gua pasti kalian tahu gua sangat tidak suka dengan acara Mama ini gitu. Gua kurang suka sama stasiun televisi Mnet karena buat gua banyak sekali hal-hal aneh yang selalu mereka timbulkan bertahun-tahun gitu, sehingga udah trust tuh udah hilang gitu. Tapi gua harus mengakui untuk K-popers secara general, K-popers internasional, Mama ini adalah salah satu barometer K-pop gitu setiap tahunnya gitu. Masuk nominasi Mama itu masih dianggap bergengsi sama banyak K-popers gitu. Dan ajang Mama sendiri adalah ajang yang paling ditunggu-tunggu K-popers setiap tahunnya. Ya, walaupun banyak kontroversi, walaupun menurut gua ngeselin, gua harus mengakui bahwa Mama itu dibandingin ajang penghargaan musik Korea lain, mereka ini yang paling meriah, yang paling niat performance-nya gitu. Nah, artikel tadi jadi menarik karena Mama 2021 sudah mengumumkan line up-nya yang tadi gua bacain. Ada nama-nama besar dari Gen 4 gitu. Ada aespa tadi, ada 80s, ada Enhypen, Stray Kids dan lain-lain gitu. Dari Gen 3 ada NCT 127, ada NCT Dream, bahkan ada dari Gen 2 yaitu Brave Girls gitu. Tapi di luar itu hampir semuanya adalah superstar atau mega bintang dari Gen 4 sekarang yang namanya lagi rising nih gitu. Walaupun kita nggak tahu ini udah line up final apa belum, banyak yang bilang baru ini sampai line up kedua doang gitu. Line up finalnya belum, siapa tahu nama-nama dari Gen 3 akhirnya akan diundang gitu. Tapi sampai detik ini belum ada line up baru nama-nama ini yang disebutkan gitu. Dan menarik di sini karena ternyata line up ini sudah dibahas sama Kanets kan di situs Pan gitu. Dan komentarnya memang harus diakui agak nyebelin dan mungkin akan membuat fans-fans dari Gen 4 kesel karena mereka ngomong ini adalah line up terburuk sepanjang masa atau bilang tidak ada idola top kali ini hanya pesta CJ gitu. Memang sedikit memojokkan Gen 4 gitu. Tapi Mama alias Mnet sepertinya sudah mulai berusaha menggeser era itu tadi gitu. Kalau sampai benar nanti ujung-ujungnya bintang-bintang Gen 3 lainnya tidak diundang, hanya sampai ke NCT 127 dan NCT Dream saja gitu, maka gua agak ada firasat
Mnet mencoba membawa K-pop ke arah yang baru nih. Sekali lagi mereka walaupun nyebelin, Mnetnya harus diakui sebagai barometernya K-pop gitu, salah satu barometer terbesarnya K-pop gitu. Dan mereka sepertinya sudah mulai mau menonjolkan grup-grup Gen 4 gitu dengan berani tidak mengundang Gen 3. Sekali lagi seandainya sampai line up terakhir nanti Gen 3 banyak yang nggak diundang gitu ya. Nah, di sini kita bahas sedikit. Brave Girls memang dari grup Gen 2 gitu ya. Mereka debut 2011, tapi kemarin udah sempet gua bahas di lagu yang menyelamatkan atau lagu yang mengubah nasib sebuah grup. Brave Girls ini memang debut tahun 2011, tapi dia baru terkenal di tahun 2021 ini. Nah, satu lagi yang mesti kita highlight banget adalah NCT nih, NCT 127 dan NCT Dream. Nah, banyak yang suka kegocek sama NCT. Banyak yang bertanya-tanya setiap kali gua posting berita NCT, entah itu di TikTok atau di YouTube, pasti banyak yang bilang NCT itu sebenarnya Gen 3 atau Gen 4 sih gitu. Gua kasih tahu ya, kalau secara usia debut NCT itu jelas Gen 3. Mereka itu debut di tahun 2016, baik NCT 127 maupun NCT Dream-nya gitu. Pertama kali debut NCT U dengan The Seven Sense kalau nggak salah waktu itu di tahun 2016. Jadi mereka secara era mereka itu adalah Gen 3 gitu. Cuman khusus NCT di grup spesial menurut gua karena konsepnya unlimited, konsepnya tak terbatas gitu ya. Mereka memang debut di tahun 2016, tapi mereka bisa dibilang mencapai puncak keemasan kejayaannya berbarengan dengan grup-grup dari Gen 4 ini gitu. Mulai dari 2018 ke sini mereka baru bener-bener naik gitu, dan konsepnya bener-bener sudah mulai dipahami. Dulu di awal-awal konsep NCT ini masih bikin orang meraba-raba sebenarnya konsepnya kayak apa sih gitu. Nah, jadi NCT adalah grup yang kadang-kadang suka ngegocek gitu. Mereka sebenarnya Gen 3 tapi rasanya kayak Gen 4. Mana anggota mereka memang banyak yang bisa dibilang seumuran sama member-member dari grup-grup Gen 4 gitu, karena masih muda-muda. Dan sekali lagi karena konsepnya unlimited, membernya terus bertambah, dan membernya tuh yang bertambah biasanya usianya makin muda aja gitu. Jadi bisa dibilang NCT ini adalah grup spesial, grup yang memang sudah dirancang banget sama Lee Soo-man untuk supaya tidak kemakan zaman. Jangan nanti udah Gen 5 pun NCT tetap terasa Gen 5 gitu, saking mereka muda terus bertambah terus anggotanya gitu. Jadi secara keseluruhan walaupun ada NCT dari Gen 3, ada Brave Girls dari Gen 2 gitu, tapi secara keseluruhan line up-nya Mama sekarang itu adalah line up Gen 4 gua menyebutnya gitu. Dan sekali lagi itu membuat gua berpikir apa jangan-jangan Mnet dan Mama sudah mulai berusaha menggeser K-pop dari Gen 3 ke Gen 4, karena ini adalah salah satu keputusan yang paling berani. Berita terbarunya, CJ Entertainment sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa BTS tidak akan datang ke Mama tahun ini karena mereka masih ada jadwal sampai tanggal berapa gitu di Amerika gitu. Dan keputusan Korea sekarang adalah kalau balik dari luar negeri harus karantina dulu 10 hari gitu. Jadi walaupun BTS balik sekarang, mereka tetap gak bisa ikut Mama karena Mamanya tanggal 11 Desember kan, dikit lagi gitu. Untuk karantina 10 hari sampai 11 Desember itu belum pas waktunya gitu. Mereka harus karantina sampai setelah 11 Desember. Jadi sekali lagi BTS sudah dipastikan tidak akan hadir di Mama 2021 gitu. Nah, sedangkan nama-nama besar Gen 3 lainnya seperti Twice, Red Velvet, Seventeen gitu belum ada yang diundang di sini. Dan kalau sampai mereka tidak diundang, berarti kan ini benar-benar pertaruhan besarnya Mnet. Mereka berani tidak mengundang nama-nama yang biasanya selalu hadir di ajang penghargaan mereka. Gue baru ingat waktu itu Gen 3 itu dimulai tahun 2012 ya guys, lewat EXO, debut di tahun 2012. Saat itu penandanya katanya adalah EXO gitu. Tapi nama Gen 3 itu baru bener-bener meledak itu setelah era 2015-2016 gitu. Karena di 2012 EXO yang membuka mata bahwa Gen 3 itu bisa bersaing dengan grup-grup Gen 2 gitu. Ada grup Gen 3 yang akhirnya sama populernya dengan grup Gen 2 lewat EXO gitu. Tapi nama grup-grup Gen 3 secara menyeluruh baru mulai naik tuh di era 2015-2016. Saat itu di mana BTS namanya mulai naik, Twice akhirnya debut 2016. Itu Blackpink debut 2015, iKON jadi rookie Grand Slam gitu. Intinya grup-grup Gen 3 ini baru mulai naik secara kolektif, secara bersamaan itu setelah tahun 2016, 3 tahun setelah era Gen 2 ini dimulai. Nah, banyak yang percaya bahwa Gen 4 dimulai 2018. Sekarang 2021 masuk ke 2022. Kayak di 2015 dari 2012 kan, 3 tahun setelah itu gitu. Nah, 3-4 tahun setelah itu gue curiga di 2022 nanti akan banyak sekali grup Gen 4 yang mulai meledak gitu. Kita tahu aespa sudah menjadi pembukanya nih dengan berhasil meraih Perfect All Kill. Grup Gen 4 pertama yang melakukan itu berhasil menjadi nomor 1 di Melon gitu. 2022 nanti
Ivy baru debut, kita tahu Ivy digadang-gadang banget bakal gede kemarin gitu. Stacy namanya lagi gede banget, Aespa gede banget, Treasure juga gede banget gitu. Terus ada Stray Kids dan ITZY yang sudah memulai dari lama. Lalu ada 80s, belum lagi di 2022 nanti katanya JYP akan mengeluarkan girl group baru, YG New Girl Group juga katanya akan debut. SM akan mendebutkan boy group baru di bawah NCT juga, dan juga ada katanya yang bukan NCT juga. Intinya grup-grup akan lebih rame lagi di 2022 dan kayaknya pergeseran itu sudah mulai nampak gitu. Yap, gua tahu kalau misalnya kita ngomongin soal pencapaian, Gen 3 masih punya BTS nih yang tinggi banget. Tadinya gua pikir BTS akan menjadi gunung yang menjadi penghalang gen-gen selanjutnya atau setelah BTS untuk naik gitu. Tapi melihat apa yang BTS lakukan sekarang, kayaknya mereka bukan jadi gunung, tapi mereka jadi langit. Mereka justru bersaing dengan artis Hollywood sekarang. Bisa dibilang BTS ini tidak lagi bersaing sama teman-temannya di K-pop atau junior-juniornya di K-pop. Mereka justru udah bertarung nih di Grammy bersama artis-artis Hollywood atau artis Amerika gitu. Jadi mereka jadi langit, mereka bukan jadi tembok penghalang, mereka jadi langit yang akan berusaha dikejar sama adik-adiknya gitu. Kayaknya memang kita sudah mulai bersiap Gen 3 untuk melihat bahwa akan ada junior-junior yang tadinya memang lebih di bawah daripada grup-grup Gen 3 sudah mulai akan meringsek naik gitu. Dan untuk fans-fans Gen 4, nggak usah ketrigger sama komen-komen Kanets kayak tadi gitu. Gue yakin Gen 4 akan mencapai masanya dan kayaknya sudah sebentar lagi. So, silahkan dukung idol kalian, dukung banget gitu. Ada banyak sekali nama-nama yang menurut gue materinya udah bagus. Tadi ada ITZY, ada TXT, ada Stray Kids, ada NCT, walaupun NCT Gen 3 sekali lagi ya, tapi ada NCT Dream yang masih muda banget gitu. NCT 127 juga jarak ke Wambilnya masih jauh anggotanya. Lalu ada Treasure, ada Ivy yang juga baru debut. Siapa lagi sih? Stacy. Lalu ada banyak banget grup-grup yang sampai gua nggak inget nih nama-nama grup Gen 4 saking banyaknya. Gua nunggu banget mereka naik, karena kalau mereka udah naik dan berhasil melanjutkan tongkat estafet K-pop, maka nafas K-pop masih akan panjang. So itu yang pengen gua bahas di video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau era Gen 4 K-pop sudah mulai terlihat akan segera mencapai ke masa kemasannya? Dan juga untuk fans-fans dari Gen 3, siapkah kalian kalau ternyata era akan berganti? Karena dulu Gen 2 pun yang tadinya top banget juga akhirnya eranya berganti ke Gen 3. Jadi semua akan ada eranya masing-masing. Siapkah fans dari Gen 3 ketika era berganti? Dan Gen 4, siapkah kalian ketika grup-grup kalian akan mencapai masa kemasan? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komen, oke? Gua tunggu komentar kalian, gue pengen bacain seperti apa. So, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.